Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan taufik, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melangkahkan kaki untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan memudahkan kita jalan menuju surga dan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita masih pada bab al-mujahadah. Hadis yang ke-96. Qala al-muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Anas radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih 'azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'an wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa idza atani yamshi ataituhu harwalatan. Rawahul Bukhari. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya, dari Allah Azza wa Jalla berkata, Allah berkata dalam hadis qudsi, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibran, jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku shibron, sejengkal, maka aku mendekat kepadanya dhira'an, sehasta. Jika hambaku mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku mendekat kepadanya satu hasta. Ya. Wa idza taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu minhu ba'an. Jika hambaku mendekatkan diri kepadaku satu hasta, maka aku mendekat kepadanya ba'an. Ba'an itu satu depak, ya, sepanjang kedua tangan, ya, satu depak. Maksudnya ini merupakan besarnya kasih sayang dan rahmat Allah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan, ibadah, amal soleh, meskipun sedikit, maka Allah berikan balasan yang berlipat-lipat, ya. Adha'af, ya. Allah berikan balasan yang berlipat-lipat, dilipat gandakan, ya. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adha'afin katsira.
Satu kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat umumnya. Ila ad'afin katsirah, bahkan sebagian amal ketaatan dilipat gandakan dengan lebih dari itu, bahkan tidak terhitung. Tidak terhitung. Seperti ganjaran kepada orang yang bersabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Membaca Al-Quran dapat 1 huruf 10 kebaikan. Ini merupakan kasih sayang Allah. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang sedikit, maka Allah balas dengan berlipat-lipat. Ya. Kita datang kepada Allah dengan sejengkal, Allah balas dengan sehasta. Kita datang mendekat kepada Allah dengan sehasta, Allah balas dengan sedepak ba'an. Kita mendatangi Allah dengan berjalan, Allah mendatangi kita dengan harwalatan. Barang siapa yang mendatangiku yamshi, sambil berjalan, aku mendatanginya harwalatan, sambil berlari. Faidah hadis ini dalalah ala karamu akramil akramin, ya, tentang kemuliaan Allah, zat yang maha dermawan, maha mulia, ya, maha karam, maha dermawan, ya, maha merahmati, di mana Allah membalas dengan balasan yang banyak, ya, dari amalan yang sedikit. Ya. Amalan sedikit dibalas dengan balasan yang banyak, ajar yang banyak, ya, ajar yang banyak. Ini merupakan kedermawanan Allah, karamnya Allah kepada hambanya. Hambanya beramal sedikit, tapi Allah balas dengan balasan yang berlipat-lipat. Ya, ini salah satu kebesaran Allah. Ya. Kebesaran Allah menyayangi hambanya, ya, dengan memberikan balasan yang berlipat-lipat. Kemudian isbatu sifatil maji wal ityan. Ya. Di sini menetapkan sifat maji, Allah datang. Ya, Allah datang. Ataitu. Ya. Ataitu. Barang siapa yang mendatangiku berjalan, aku mendatanginya dengan berlari. Berarti Allah memiliki sifat ityan, datang, ya. Kemudian Allah turun dari langit, ya, ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah tertawa, Allah marah, Allah bahagia, Allah meridhai. Itu adalah sifat-sifat yang tsabitah, yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Maka yajibu itsbatuha, wajib kita menetapkan sifat-sifat tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, min ghairi tahrif, tanpa merubah, wala ta'til, tanpa menolak. Tidak boleh kita menolak, ya, karena Allah mengatakan turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Allah merahmati, Allah ridha, Allah marah, Allah cinta. Itu Allah dan Rasulnya yang menghabarkan kepada kita. Itu adalah sifat-sifat Allah. Maka kita tetapkan, ya, nusbituha kama athbatahu Allahu wa rasuluhu fi kitabihi wa fi sunnati nabihi, ya. Kita tetapkan sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah sebagaimana yang Allah dan Rasulnya tetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, min ghairi ta'til, tanpa penolakan, wala tahrif, tanpa merubah-rubah, wala ta'wil, tanpa mentakwil-takwil, ya, wala tamsil, dan tidak boleh menyerupakannya dengan makhluknya. Ya, karena ada sebagian umat Islam yang menolak sifat-sifat tersebut karena terpengaruh oleh kalamul falasifah, ya, ilmu kalam atau ilmu filsafat, ya, yang diadopsi dari filsafat-filsafat Yunani. Mereka mengatakan bahwa Allah itu sempurna, maka Allah itu harus statis, harus tetap,
tidak boleh berubah-ubah. Allah sempurna, tidak boleh bergerak. Ya. Allah itu sempurna, tidak boleh bertujuan. Ya. Ya. Maka ini adalah merupakan keyakinan dari ahli filsafat, ya, yang tentunya itu hanya murni dari akal mereka, dan itu bertentangan dengan wahyu. Sedangkan kita, ya, menyandarkan segalanya kepada wahyu, apalagi dalam masalah keyakinan. Ya, kita menjadikan sumber, ya, hukum adalah Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan filsafat murni dari akal. Jadi mereka membicarakan tentang ketuhanan murni dengan akal mereka, sehingga di kalangan mereka saja banyak perdebatan tentang teori-teori ketuhanan, karena memang begitu, ya. Ya, tabiatnya akal itu ya berbeda-beda. Ya. Akal manusia berpikirnya berbeda-beda. Tapi itu telah diadopsi oleh kaum muslimin, ya, ketika berkembangnya tentang keilmuan di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, ya, diterjemahkannya karena sedang semangat penyebaran ilmu, menuntut ilmu, sampai melampaui batas dengan menerjemahkan buku-buku filsafat orang-orang Yunani, ya. Kemudian akhirnya dibaca oleh kaum muslimin dan akhirnya berakibat buruk dalam masalah, ya, dalam masalah ketuhanan, penetapan sifat-sifat ketuhanan. Ya, ini berpengaruh kepada ahli kalam, ya, seperti orang-orang Jahmiyah. Ya, orang-orang Jahmiyah tidak menolak nama dan sifat bagi Allah. Menolak nama dan sifat bagi Allah. Di bawahnya orang-orang Mu'tazilah menolak nama dan sifatnya. Kemudian orang-orang Mu'tazilah menetapkan nama tapi menolak sifat, ya. Kemudian lebih rendah lagi dari itu adalah Asy'ariyah, menetapkan nama dan menolak sebagian sifat. Ini semua karena terpengaruh dari ilmu kalam atau filsafat Yunani yang membicarakan tentang ketuhanan dengan filsafat, dengan akal. Dan ini yang telah diperingatkan oleh para ulama terdahulu, ya. Ulama sudah mengingatkan bahayanya mempelajari ilmu kalam, khususnya yang berkaitan dengan ilahiyat, ketuhanan. Imam Al-Baihaqi ketika menyebutkan biografi Ad-Daruqutni, beliau mengatakan, ya, Ad-Daruqutni mengatakan bahwa ma abghadu syai'an ilaihi min ilmil kalam, tidak ada yang paling aku benci, ya, daripada ilmu kalam. Ya, ilmu yang paling aku benci adalah ilmu kalam, ya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan hukmi, ya, fi man yata'allam al-kalam, hukumku, ketetapanku bagi orang yang mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat yang membicarakan tentang ketuhanan. Adapun filsafat tentang ilmu sosial, ilmu pengetahuan yang tidak ada pengaruh kepada keyakinan, itu tidak masalah. Tidak masalah. Filsafat tentang sosiologi, tentang ilmu pengetahuan, ya, tidak masalah. Yang berbahaya itu adalah filsafat yang membicarakan dengan ketuhanan, ya, karena mereka membicarakan ketuhanan dengan akal, yang itu banyak bertentangan dengan wahyu. Adapun kita umat Islam, ya, maka membicarakan ketuhanan kembali kepada wahyu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sederhana, ya. Ketika, ya, Rasulullah ditanya, sif lana rabbuk, sebutkan kepadaku sifat Tuhanmu seperti apa. Ya, Rasul tidak bisa ngarang-ngarang, maka turunlah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Simple, sederhana. Katakan Allah itu adalah ahad, Allah Maha Esa, lam yalid wa lam yulad,
tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sederhana. Dan itu mudah difahami. Ya. Allah turunkan ayat kursi, ya, menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Ya. Sifat-sifat Allah, ayat kursi tentang sifat-sifat Allah, sederhana dan mudah difahami dan tidak bertentangan dengan akalnya. Nah, sedangkan tadi ya, sebagian orang yang terfitnah dengan ilmu kalam, akhirnya mereka terjatuh ke dalam penyimpangan, bahkan kesesatan. Ya. Mu'tazilah itu kelompok yang menyimpang, yang Jahmiyah lebih sesat lagi, lebih menyimpang lagi. Ya. Jahmiyah lebih menyimpang lagi, menolak nama dan sifat. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Itu sama saja hakikatnya dengan mendustakan Al-Quran, mendustakan sunnah. Allah menetapkan sifat begini, mereka katakan tidak. Rasul menetapkan Allah begini, mereka katakan tidak. Itu apa hakikatnya? Takdzib bil Quran was sunnah. Itu hakikatnya mendustakan Al-Quran dan sunnah, ya. Maka bersyukurlah orang yang mendapatkan ilmu dari ulama ahli sunnah, ulama ahli sunnah, ya. Dan sebagaimana yang terjadi kepada Imam Ahmad sebagai dampak dari apa? Pemahaman ahli kalam, ya. Ketika orang-orang Mu'tazilah mulai merapat kepada penguasa, ya, kepada khalifah, bahkan mereka menjadi penasehat khalifah, akhirnya mereka mempengaruhi khalifah, dan parahnya apa? Mempengaruhi khalifah untuk memaksakan manusia berkeyakinan seperti keyakinan mereka. Di antaranya memaksa manusia untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini kalau didasari dengan ilmu adalah kekufuran, kekufuran. Tapi kebanyakan mereka mengatakan Al-Quran makhluk karena apa? Takwil, salah dalam atau keliru dalam memahami. Maka para ulama mengatakan tidak sampai keluar dari Islam. Meskipun sebagian ulama mengatakan barang siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk faqad kafar. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka sungguh dia telah kafir. Tapi mereka seperti itu karena apa? Takwil, ya. Itu yang menghalangi mereka tidak dikafirkan. Orang-orang Mu'tazilah, ya, dan pengikutnya tidak dikafirkan karena mereka apa? Salah karena takwil, karena keliru, ya, karena keliru. Menetapkan sifat, ya, al-maji wal ityan, ya. Nu'minu biha, kita meyakininya tanpa takyif, tahrif, tidak boleh menanyakan bagaimananya, merubah-rubahnya, menolaknya, mentakwilnya, ya. Takwil termasuk tahrif, merubah, ya. Datang, Allah datang, mereka takwilkan yang datang bukan Allahnya, tapi Allah turunkan thawab, Allah turunkan berikan pahala, ya. Allah turun ke langit dunia, yang turun bukan Allahnya, bukan zatnya, tapi turun rahmatnya. Ini takwil, ya. Takwil sama dengan tahrif, merubah lafaz, merubah makna. Ya, ini tidak boleh. Kita tetapkan nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul, tanpa merubah, menolak, menyerupakan dengan makhluknya dan menanyakan bagaimananya. Hadis berikutnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh, rawahu al-Bukhari. Dari sahabat Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia maghbun, tertipu. Maghbun, tertipu. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh. Sehat
kesehatan dan waktu luang. Kesehatan dan waktu luang. Magbun itu tertipu, jadi rugi. Orang tertipu jadi rugi. Jadi kita itu ibarat pedagang. Kesehatan dan waktu luang itu bagaikan modal, ya, modal. Ya, maka pebisnis yang benar adalah dia berusaha untuk modal itu bagaimana agar mendapatkan, menghasilkan apa? Untung yang banyak. Ya, bagaimana caranya dengan menjaga, memperhatikan modal ini agar mendatangkan ya, untung yang banyak. Ya, jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai disia-siakan. Kalau disia-siakan bisa bangkrut, bisa rugi. Maka demikian juga kita ya, Allah berikan modal dasar. Apa? Kesehatan dan waktu. Umur. Itu modal dasar. Modal dasar bagi kita untuk mendapatkan apa? Kesuksesan dunia akhirat, keuntungan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat. Karena dengan waktu luang kita bisa beramal soleh, mengumpulkan berbekal dengan amal soleh untuk bekal akhirat. Dengan kesehatan itu modal dasar ya, untuk kita beramal soleh, mempersiapkan bekal menghadapi akhirat. Ya. Maka seharusnya waktu luang yang Allah berikan, umur yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh, untuk beribadah, untuk taat kepada Allah. Yang dengan ketaatan, amal soleh, ibadah itu akan menjadikan bekal yang terbaik menghadap Allah. Tidak ada bekal yang lebih baik daripada iman dan takwa, iman dan amal soleh. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah di hari penghisaban, di mana kita dimintai pertanggungjawabkan melainkan iman dan amal soleh ya. Dan amal soleh itu mestinya bisa kita lakukan ketika Allah berikan apa? Waktu luang, umur, dan kesehatan. Karena kalau kesehatan tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, maka akan datang masa sakit. Ketika sakit kita tidak bisa banyak beraktivitas. Ketika waktu luang kita tidak manfaatkan dengan kebaikan, ketaatan, maka akan datang waktu sibuk. Kalau sibuk kita tidak bisa beramal soleh. Sibuk kerja, ya. Bahkan kadang harus lembur karena menyelesaikan pekerjaan. Tidak bisa kita beribadah, beramal soleh. Ya, maka itu adalah modal, ya. Modal dasar ya, untuk kita berbekal, untuk kita menyiapkan ya, bekal yang baik, mendapatkan keselamatan, kesuksesan dunia dan akhiratnya. Maka jangan disia-siakan, jangan disia-siakan. Ya. Jadi ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, yaitu sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang bagi al-istifadah minasiha wal faragh. Sudah seharusnya kita istifadah, memanfaatkan kesehatan, waktu luang litaqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beramal saleh, untuk ibadah, wa fi'lil khairat, mengamalkan kebaikan-kebaikannya sebelum kesehatan dan waktu luang itu hilang, berlalu. Ya, hilang dan berlalu ya. Karena kesehatan akan hilang diganti dengan sakit. Waktu luang akan berlalu diganti dengan kesibukan. Ketika sibuk orang sulit untuk beribadah. Ketika sakit orang tidak bisa beraktivitas ya, tidak bisa beramal saleh. Islam harisun 'alal waqt. Hadis ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat memperhatikan kepada waktu dan kesehatan, keselamatan badan ya. Karena waktu itu adalah sumber kehidupan ya. Sumber kehidupan.
Waktu dan kesehatan adalah modal utama untuk kita bisa beramal salih ya. Dengan kesehatan dan waktu luang itu adalah modal utama untuk beramal salih ya. Makanya Allah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Orang yang tidak bisa menggunakan waktunya, orang yang menyia-nyiakan waktunya, dia akan merugi ya. Dia akan merugi. Maka waktu itu harus digunakan dengan apa? Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dengan iman, amal salih, saling berwasiat menasihati kebenaran, kebaikan, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Dunia adalah ladang untuk kehidupan akhirat. Apa yang kita tanam di dunia itu yang akan kita panen, kita tuai di akhirat. Barang siapa yang menanam kebaikan, dia akan memanen kebaikan. Barang siapa yang menanam keburukan, itu yang akan dia dapatkan hasilnya. Ya. Maka hendaklah kita memanfaatkan hidup di dunia yang hanya sebentar. Yang kalau nanti manusia sudah mati, mengingat kehidupan dunia, maka manusia akan merasakan bahwa hidup di dunia hanya illa asyiyatan au duhaha ya. Hanya sesaat di waktu siang atau sesaat di waktu sore, sesaat saja ya. Sesaat. Dunia hidup yang 50-60 tahun itu dibandingkan dengan kehidupan yang abadi, sehari di akhirat yang seharinya sama dengan khamsina alfasanah, seharinya akhirat sama dengan 50.000 tahun. Maka umur kita yang 60 tahun itu hanya beberapa saat saja, mungkin 1 jam atau 1,5 jam saja. Sungguh waktu yang sangat apa? Sangat cepat. Maka jangan sia-siakan waktu yang 1 jam, 1 jam setengah, sesaat itu nanti berakibat rugi kehidupan yang abadi. Jangan sampai kita menyia-nyiakan hidup sementara di dunia yang hanya beberapa tahun, yang seharusnya itu menjadi bekal, menjadi kesempatan kita untuk berbekal. Jangan sampai kita sia-siakan yang akan bisa merugikan apa? Kehidupan akhirat, bisa rugi selama-lamanya. Ya, maka orang yang fatin, orang yang berakal, barang siapa yang menggunakan kehidupan dunianya untuk bekal akhiratnya. Ya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu adalah orang yang senantiasa muhasabah. Saya sudah berbuat apa hari ini? Apa yang sudah saya lakukan? Apakah yang saya lakukan itu bermaslahat atau tidak maslahatnya? Muhasabah. Ya, muhasabah. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang cerdik itu beramal mencari bekal untuk bekal akhiratnya. Jadi orang yang cerdik itu orang yang banyak muhasabah. Makanya Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Dihisab. Ya, makanya sebagian ulama memberikan saran sebelum kita tidur sejenak kita mengulang ya, dari pagi sejak kita bangun sampai kita sekarang mau tidur, apa saja yang sudah kita lakukan. Barangkali ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, barangkali ada amalan-amalan yang dilalaikan, yang disia-siakan, terlewat, maka muhasabah. Jika ada kelalaian-kelalaian atau bahkan dosa yang kita lakukan dari pagi sampai menjelang tidur, maka segera bertobat, beristighfar. Tutup dengan apa? Istighfar. Barangkali ada ibadah yang belum sempurna, belum lebih baik, maka usahakan besok lebih baik. Itulah perlunya muhasabah. Muhasabah, kalau bahasa kitanya evaluasi ya. Ya, segala sesuatu harus dievaluasi ya.
agar bisa berjalan dengan sesuai dengan harapan. Maka itu salah satu bentuk evaluasi kita setiap hari ya, sebelum tidur kita berpikir sejenak, melihat apa yang sudah kita lakukan ya. Apa yang kita lakukan dari sejak kita bangun sampai kita tidur lagi. Orang yang berusaha untuk muhasabah, maka insya Allah dia akan melakukan perbaikan. Orang yang senantiasa mengevaluasi, dia akan berusaha lebih baik. Seorang mukmin tidak akan terjatuh pada lubang yang sama. Seorang muslim tidak akan terjatuh pada lubang yang sama. Kalau masih terjatuh pada lubang yang sama, berarti dia tidak mengambil pelajaran ya. Seorang muslim, kita itu dikasih akal oleh Allah. Jangan sampai kita terjatuh pada kesalahan yang sama ya. Maka ambillah pelajaran. Allah banyak memberikan pelajaran dalam Al-Quran, kisah-kisah umat terdahulu, jangan agar menjadi pelajaran ya, ibrah, agar kita jangan sampai melakukan apa yang mereka lakukan, maka kita akan tertimpa apa yang menimpa mereka. Allah banyak memberikan pelajaran dari kisah-kisah umat terdahulu, bagaimana mereka dibinasakan gara-gara durhaka, gara-gara membangkang, gara-gara mereka mendustakan. Allah azab. Banyak kisah-kisah umat terdahulu yang diazab oleh Allah gara-gara kedurhakaan, gara-gara dosa dan maksiat ya. Allah azab. Itu menjadikan ibrah, la ibratan liman yakhsha ya, ibratan liulil albab ya. Sebagai pelajaran bagi orang yang berakal. Allah kasih kita akal, pikirkan ya, ditadaburi, difahami, agar jangan sampai menimpa kita apa yang menimpa mereka dengan sebab perbuatan mereka. Jadi cukup ya, cukup itu menjadi pelajaran. Maka ya, kita membaca Al-Quran agar kita mengambil ibrah, pelajaran. Jangan sampai kita terjatuh dalam apa yang mereka terjatuh, sehingga Allah mengazab ya, seperti yang mengazab mereka. Allah tidak mustahil Allah menurunkan azab kepada umat zaman sekarang seperti yang menimpa umat terdahulu jika melakukan apa yang mereka lakukan. Bagaimana Allah mengazab umatnya Nabi Lut dengan perbuatan yang fahish ya. Laki-laki mendatangi laki-laki ya. Tidak mustahil Allah timpakan azab yang serupa pada umat zaman sekarang jika mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Tidak mustahil, tidak mustahil. Maka hendaklah kita mengambil pelajaran. Syukrun ni'amillahi yakunu bistikhdamiha fi ta'atillah. Mensyukuri nikmat Allah dengan cara menggunakannya dalam ketaatan. Sehat itu nikmat ya. Waktu luang itu nikmat, umur itu nikmat. Maka wajib kita syukuri, wajib kita bersyukur. Ya, wajib kita syukuri nikmat sehat, nikmat waktu luang. Dengan cara apa? Gunakan nikmat-nikmat tersebut dalam ketaatan. Ya. Ya, fashkuruni wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian kufur. Allah memerintahkan kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, dan ketahuilah bahwa nikmat-nikmat Allah sangat banyak. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sangat banyak, tidak bisa kita hitung. Ya, tidak bisa kita hitung. Maka ya, agar kita mendorong kita untuk bersyukur, senantiasa berpikir bahwa sesungguhnya nikmat Allah sangat besar, sangat besar ya. Makanya dalam Sayyidul Istighfar diingatkan, Abu ulaka binikmatika alayya. Allah mengingatkan, Abu ulaka binikmatika alayya, aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku. Ya, kita dianjurkan baca itu setiap hari. Zikir pagi petang kita baca apa? Doa istighfar. Di dalamnya ada kalimat ya, pengakuan kita kepada nikmat-nikmat Allah yang sangat besar. Harapannya ketika kita mengakui besarnya nikmat Allah, merasakan nikmat besarnya Allah, akan terdorong untuk apa? Bersyukur.
Bersyukurnya dengan cara apa? Gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan, untuk kemaslahatan baik dunia atau akhirat. Wala takfurun, dan jangan kalian kufur. La in syakartum la azidannakum, kalau engkau syukuri niscaya aku tambah. Saking baiknya bagaimana? Kalau kita bersyukur, Allah tambah, Allah janji akan ditambah. Ya. Kalau kita kan belum tentu, ya. Orang banyak berterima kasih, belum tentu kita tambah. Ya. Allah sudah menjanjikan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur niscaya aku akan tambah. Wa in kafartum, tapi jika kalian kufur, ya, nikmat Allah sangat banyak, tapi disuruh sholat males, disuruh belajar males, disuruh ibadah males. Inna azabi lasyadid, ingat azabku sangat pedih. Ya. Jadi mensyukuri nikmat Allah dengan cara menggunakannya dalam ketaatan. Hadis 98. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Faqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Muttafaqun alaih wa hadha lafdzul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqum minal lail, ya. Beliau biasa salat malam, ya. Dan pernah salat malam hatta tatafattar qadamah, sampai kakinya itu bengkak-bengkak bahkan pecah-pecah. Tatafattar, kakinya pecah-pecah karena saking lamanya berdiri. Saking lamanya berdiri. Faqultu lahu, aku bertanya kepada beliau, lima tasnau hadza, kenapa engkau sampai seperti itu? Ya. Sampai sholat malam begitu lama sampai kakinya pecah-pecah, bengkak-bengkak. Ya, wahai Rasulullah, kenapa engkau sampai seperti itunya? Ya. Beribadah sholat malam. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama, padahal Allah sudah mengampuni dosamu yang sudah lalu atau akan datang. Ya, kan kalau orang sudah tahu dijamin akan diampuni dosa, apalagi dijamin akan masuk neraka, mungkin ya, secara logika manusia kan, hawa nafsu manusia udah santai saja, ya. Udah dijamin ini, ya, dosanya sudah akan diampuni, sudah masuk surga. Nafsu manusia kan ya sudah santai saja, ngapain ngoyo, ya. Tapi Rasul tidak, ya. Rasul tidak. Makanya ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau sampai seperti itu, padahal engkau sudah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Ya. Maka Rasul menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidak bolehkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Tidak bolehkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Ya. Artinya Rasulullah bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya, sholat malam sampai pecah-pecah kakinya dalam rangka apa? Syukron, ya, lillah ala ni'amihi, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan lafadznya lafadz Imam Bukhari. Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang. Yang dimaksud dengan dosa di sini bukan dosa seperti kita, dosa besar, dosa maksiat. Tapi yang dimaksud dosa, ya, Rasulullah adalah apa? Ya, kewajiban di dalam apa? Menunaikan kewajiban atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Berupa apa? Ta'zim, ya, kemudian ikram, kemudian mengagungkan Allah, pengagungan kepada Allah, memuliakan Allah, membesarkan Allah. Ya. Karena semakin besar kita mendapatkan nikmat, maka sudah seharusnya semakin besar pengagungan kita kepada Allah. Orang yang diberi nikmat lebih oleh Allah, maka mestinya apa?
Rasa syukurnya harus lebih besar. Pengagungannya kepada Allah harus lebih besar ya. Maka yang dimaksud dengan dosa-dosa bagi Rasulullah adalah dosa yang mungkin kurang sempurna dalam mengagungkan Allah, kurang sempurna dalam bersyukur kepada Allah ya. Kurang sempurna dalam pengagungan kepada Allah, membesarkan Allah dan bersyukur kepada Allah ya. Karena semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka harus semakin besar syukur kita kepada Allah dan semakin besar pengagungan kita kepada Allah. Dan Rasulullah Allah berikan keagungan yang mulia sebagai apa? Nubuwah ya. Nubuwah itu nikmat yang besar. Seorang dijadikan nabi adalah nikmat yang besar. Karena dengan kenabian mendapat derajat yang tertinggi. Derajat yang tertinggi. Manusia yang paling tinggi derajatnya siapa? Al-Anbiya, para nabi. Ya. Para nabi. Maka sudah seharusnya ya, semakin besar pengagungannya kepada Allah ya. Secara umum bahwa semakin besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka rasa syukurnya harus semakin besar. Pengagungannya kepada Allah harus semakin besar ya. Maka seperti itu. Itu yang dijadikan apa? Maksud dari ucapan Aisyah, padahal dosamu telah dihapus, dosanya apa? Kurang sempurna dalam apa? Pengagungan dan bersyukur kepada Allah, bukan dosa-dosa maksiat seperti yang kita bayangkan. Kemudian kasratu istihadi Rasulullah ya. Di antara poin utamanya hadis ini menunjukkan apa? Besarnya kesungguhan Rasulullah dalam ibadah. Besarnya kesungguhan Rasul dalam beribadah. Pada Rasul sudah dijamin masuk surga, dijamin diampuni dosa-dosanya. Tidak membuat Rasul ya, bersantai-santai, berleha-leha, tapi justru itu adalah nikmat Allah yang harus dibalas dengan rasa syukur. Dan rasa syukur beliau adalah dengan memperbanyak ibadah ya. Maka kesungguhan Rasulullah berlama-lama dalam sholat malam ya, nisfahu ya, ya. Qumil laila illa qalila ya, nisfahu awin kus minhu qalilan au zid alaihi waratil qur'ana tartila ya. Bangunlah engkau di malam hari nisfahu, setengah malam, au zidhu ya, atau tambah atau kurang ya. Rata-rata Rasul sholatnya setengah malam ya. Bahkan kadang lebih ya, kadang lebih ya. Itu adalah merupakan rasa syukur Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah menjadi teladan bagi kita ya. Satu yang patut, yang seharusnya kita teladani, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah sebagai bentuk apa? Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man an'ama Allahu alaihi bi ni'matin wa khassathu bi fadilah yajibu alaihi syukruhu. Barang siapa yang Allah berikan nikmat dan Allah berikan kekhususan satu keutamaan, maka wajib disyukuri ya. Wajib disyukuri. Setiap nikmat wajib disyukuri, apalagi nikmat yang khusus, nikmat yang spesial, nikmat kenabian, maka harus lebih besar lagi bentuk syukurnya. Maka kewajiban Rasul dalam bersyukur lebih besar ya. Lebih besar daripada keumuman manusia. Kewajiban Rasul dalam pengagungan kepada Allah, bersyukur kepada Allah, itu lebih besar daripada keumuman manusia. Karena Allah berikan apa? Nikmat yang khusus, yaitu nikmat nubuwah, nikmat risalah ya. Itu orang-orang spesial. Orang-orang apa? Spesial, khusus ya. Orang-orang pilihan. Maka sudah seharusnya Rasul itu apa? Bersyukur yang lebih besar lagi pada Allah, dan itu ditunjukkan dengan memperbanyak ibadah ketaatan. Yajibu an takuna ni'matu sababan li ziyadati syukur ya. Sudah seharusnya ya, bahwa nikmat itu menjadi sebab kita bertambah rasa syukur kita kepada Allah. Bertambah nikmat seharusnya bertambah rasa syukur kita kepada Allah. Jadi dengan bertambahnya nikmat ya, maka harus bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah ya.
Allah berikan nikmat harus kita syukuri, wajib kita syukuri, dan bertambah nikmat maka bertambah besar pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.